Hey Besti, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan aku, Miss Rina, selaku host di acara podcast Keeper, Kisah Inspiratif Entrepreneur episode 2. Nah, Miss Rina gak sendirian nih, karena ada seseorang inspirator sekaligus manajer UKM T-Maps 2022. Siapakah dia? Ini dia, Mr. Fasya. Halo teman-teman semuanya. Halo, Mr. Fasya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Miss Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bahagia nggak Mr. Fasya? Kalau ngomongin bahagia, bahagia terus sih. Oh, oke. Apapun yang terjadi kan kita tetap harus bahagia kan. Betul. Oke, Mr. Fasya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kesibukan akhir-akhir ini nganggur saya. Nggak, dalam arti nggak bener-bener literally semuanya nganggur. Cuma dari pekerjaan ada beberapa project yang sedang saya geluti, termasuk di skill area, dan juga lagi nge-freelance teaching, dan akhir-akhir ini lagi sibuk di volunteer FIFA U17 World Cup kayak gitu. Wah, jadi panitia gitu ya, Mister? Lebih ke relawan sih. Oh, relawan. Oke, Mr. Fasya. Tadi kan ngomongin tentang bisnis ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin bisnis sama Mr. Fasya. Sharing-sharing gitu, Besti. Nah, boleh nih diceritain awal Mr. Fasya membangun skill area tuh kayak gimana? Awal pertama kali saya membangun ide awalnya itu adalah satu tempat yang benar-benar menginspirasi saya, yaitu ya tempat kita berkembang, tempat kita bertumbuh di UKM Training for Motivation Public Speaking. Saya melihat bahwa potensi yang ada di T-Maps ini seharusnya tidak hanya berhenti di T-Maps aja kayak gitu lah. Ketika lingkupnya cuma hanya di UKM, maka naungannya yang kita naungi atau yang kita tangkap hanyalah teman-teman mahasiswa saja kan. Tapi waktu itu saya berpikir we need something bigger gitu. Kita perlu sesuatu yang lebih besar lagi. Dan apa itu? Dan kemudian gimana kalau platform pengembangan skill? Waktu itu yang sangat terpikirkan di benak saya adalah platform pengembangan bahasa Inggris. Karena saya ada basic di bahasa Inggris, di sastra Inggris juga. Dan saya juga udah pernah kursus di Paris selama kurang lebih 1 tahun ya. Aku mikir membuat course bahasa Inggris kayak gitu. Cuman pada waktu itu karena dalam konsep pembentukan ide ini tidak hanya dengan saya saja ya kan, tetapi ada beberapa teman-teman. Kemudian kalau kita cuma bahasa Inggris, ini nanti scope atau lingkupnya terlalu kecil kayak gitu. Gimana kalau kita pengen sesuatu yang lebih besar atau something bigger, gimana kalau memang kita luaskan, jangan cuma di bahasa Inggris. Kalau timnya punya public speaking, dan kita buat yang ada bahasa Inggrisnya, ada public speakingnya, kemudian ada beberapa pengembangan skill yang lain. Dan dari hal tersebut kemudian terciptalah ide untuk membangun platform pengembangan skill. Kayak gitu. Oke, berarti itu kayak pengembangan skill public speaking tapi bahasa Inggris gitu. Rencananya waktu itu nggak cuma public speaking sebetulnya. Karena kita ngomongin perkara skill, it's all about skill-skill nanti yang bakal dibutuhin bagi anak-anak muda di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, menarik banget ya Mr. Fasya. Tadi kan namanya skill area. Ada nggak sih filosofi yang terkandung dalam pembuatan nama itu? Waktu pertama kali ketika kita merumuskan ide, itu ada beberapa nama yang muncul ya. Tapi saya lupa namanya apa aja. Cuman waktu itu karena kita pengen mengembangkan platform skill ya, otomatis harus ada nama skill di situ. Betul sekali. Itu pikiran pendek saya, karena dalam merumuskan nama ini, kemudian merumuskan ide itu tidak dalam waktu yang lama. Seingat saya itu terjadi pokoknya di 1 hari, dan in a short time, di waktu yang sangat pendek, kita punya ide, kita punya gagasan bahwa kita mau memiliki pengembangan skill, and then kita ayo buat namanya kayak gitu. Akhirnya ketemu namanya skill. Terus kira-kira dari kata skill ini nanti gimana sih kalau tempat ini memang benar-benar cocok untuk orang-orang sebagai tempat pengembangan
bakat kayak gitu. Akhirnya kita setelah dapat kita nama skill, kemudian yang kedua kita dapat namanya area. Karena kita mengambil makna dari tempat atau lingkungan untuk mengembangkan skill-skill yang diinginkan oleh orang-orang seperti itu. Jadi namanya skill area. Gitu. Area skill lah gitu ya pokoknya. Oke, kan kalau kita lagi ngembangin sesuatu usaha, bisnis, itu pasti kan ada kayak pasang surutnya, terus kayak naik turunnya ya Mr. Pasha. Ada nggak sih rintangan atau hambatan yang pernah dilalui Mr. Pasha dalam mengembangkan skill area ini? Nggak ada sih. Ada lah, ada. Kalau kita lihat dari runtutan awal dari sejarah ya sampai di titik yang sekarang. Jadi terkait hambatan ya? Iya betul. Hambatan yang dihadapi banyak banget. Nah kita mau ngitung di skala skill area yang masih kecil udah cukup banyak. Yang pertama dari dulu pembangunan ide, tentunya di waktu yang sangat pendek terjadi ya, perdebatan dan lain sebagainya. Kemudian ini nanti filosofinya apakah bisa abadi, kemudian logonya apakah bisa abadi dengan tagline yang sama dengan makna dari logonya skill area, your learning area itu apakah benar-benar nanti bisa sampai seterusnya. Itu salah satu tantangan yang paling kecil dan pertama. Dan yang kedua adalah karena kita ngomongin skill area ini adalah platform skill ya. Iya betul. Kira-kira apa yang penting di platform skill itu? Apa ya? Orangnya mungkin? Nah, that's the person. SDM-nya kita katakanlah kita cukup kekurangan dalam arti ketika kita pengen menjual jasa ya, otomatis orang-orang yang mengajarkan itu harus memang orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Dalam arti sudah terjun beberapa kali atau mungkin memang sudah memahami, sangat paham terkait konsep-konsep yang ada di jasa tersebut. Makanya kalau kita lihat di skill area, semua konten yang ada di dalamnya itu sekarang semuanya masih bahasa Inggris. Iya. Padahal sebetulnya niat kami itu memang bukan cuma bahasa Inggris doang. Karena kalau dilihat sekarang, teman-teman yang dari SDM dari skill area, all of us itu sangat capable dalam bahasa Inggris. Kalau kita mau say that ourselves is really that professional in English gitu. Jadi teman-teman di kita itu memang teman-teman sing basicnya mereka banyak yang profesional di bahasa Inggris. Gimana kalau public speaking kemudian yang lainnya, Mas? Ada. Cuman kalau kita ngomongin public speaking kan banyak tokoh-tokoh lain yang memiliki memiliki track record yang sangat panjang kayak gitu. Dan kemudian kalau saya melihat kalau dari teman-teman SDM skill area, kita memang belum dalam tahap yang menjual hal tersebut. Dalam arti kalau dalam kredibilitas ilmu mungkin masih kurang, kemudian dari personal brandingnya pun masih kurang. So masih dalam proses pengembangan. Terus apakah nanti pertanyaannya apakah skill area hanya stop di bahasa Inggris? Enggak tentunya. Tentunya kita memiliki mimpi besar untuk mengembangkan skill area ini tidak hanya dalam pada lingkup bahasa Inggris saja. Karena apa ya? Salah satu cita-cita terbesar saya ketika membangun platform skill area ini bahwa kita sama-sama pengen berpartisipasi di dunia pendidikan Indonesia kayak gitu loh. Kita tahu bahwa Indonesia ini lagi mengalami masa produktifnya yang sangat banyak kayak gitu kan. Di sisi lain lembaga pendidikan kemudian kualitas pendidik di Indonesia ini yang katakanlah yang mumpuni, kemudian mumpuni banyak ya. Cuman yang mencukupi dari total jumlah masyarakat atau mereka para siswa itu nggak banyak kayak gitu. Maka kita pengen menjadi salah satu kontributor di dalam kekosongan tersebut sehingga bisa menjadi, makanya salah satu mimpi saya adalah yang memang menjadi berkontribusi untuk bangsa dan negara kayak gitu. Jadi ya kalau ngomongin perkara kendala cukup banyak. Tadi yang pertama dari the idea, kemudian yang kedua SDM. Yang ketiga SDM ini yang kemudian cukup merembet ke banyak hal. Karena kalau kita ngomongin perkara jasa itu tidak hanya perkara menjual kayak gitu. Kalau kita
jualan es teh ya, yang kita pikirkan kan ada bahan-bahan pembuatan es teh dan lain sebagainya yang kemudian gitu. Kemudian alat-alat yang premier ini tadi itu bisa diulang-ulang untuk dijual lagi gitu kan. Paling teh kan teh gula kayak gitu. Cuman kalau kita di jasa, apalagi di skill, kita butuh untuk yang namanya menyiapkan RPP kan. Oh iya, kan? betul. Kalau teman-teman pendidikan kan seperti itu, RPP, RPP. kemudian indikatornya apa saja, kemudian tujuannya apa saja. Terus kemudian targetnya yang perlu dievaluasi setiap tahun. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar dengan SDM yang katakanlah kalau dari kami adalah terbatas kayak gitu. Sehingga terlebih lagi teman-teman yang di skill area, teman-teman tim itu banyak yang masih di kuliah. Dan kami pun tidak membatasi rekan-rekan di skill area untuk kamu harus fokus enggak. Kita pengen kamu berkembang, if you find yourself here developing, kalau kamu menemukan dirimu di sini berkembang, ayo berkembang bersama kayak gitu. Cuman kita pun tidak membatasi bahwa kamu bisa berkembang di tempat yang lain. Jadi itu yang menjadi masalah terbesar. Jadi kita yang harus nyusun RPP, kemudian menyusun strategi pembelajaran yang harus berkembang setiap waktunya. Itu yang sangat tantangan terbesar bagi kita dan masih mencoba merumuskan rumus yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Dan sekarang kita lagi fokus di pembuatan materi bahasa Inggris, gimana materi ini nanti bisa berkembang sesuai dengan zamannya, dan dalam waktu yang singkat orang-orang yang register ke kita, yang mendaftar ke kita pun bisa paham bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Inggris dengan singkat, tapi mereka juga paham kayak gitu. Oke, gitu ya Mr. Fasya. Nah, kadang kan kalau kita lagi ngebangun usaha atau bisnis itu kan pasti ada kayak rasa mager, kayak kalau udah nggak ada yang ikut nih gitu kan, kayak males ngelanjutinnya gitu. Pasti ada gitu. Pasti semua orang kalau punya bisnis pasti kayak gitu. Nah, ada nggak sih motivasi yang dilakuin Mr. Fasya untuk diri sendiri ataupun staff-staff yang Mr. Fasya berikan? Motivasi, kata-kata semangat atau apa gitu? Mungkin jawaban yang santai apa jawaban yang serius? Dua-duanya boleh, ya digabungin aja. Kalau jawaban yang paling santai, saya nggak ada motivasi melaku Soalnya apa ya, tapi saya ingat banget dari salah satu kata-kata kawan saya, pernah bilang kayak gini, finish what you start. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Oke, betul sekali. Dan aku sudah memulai skill area di tahun 2022 kemarin, dan cita-cita kita besar, harapan kita besar, visi kita besar, misi kita besar. Dan malesnya ada. Iya, pasti. Menghadapi hal-hal tersebut ada. Cuman satu hal yang menjadi motivasi saya terus menerus adalah ya karena kita memiliki cita-cita yang besar tersebut. Jadi kami mikirnya seperti ini. Sak lemot-lemotnya kita, yang penting kita tetap berjalan. That's all. Betul. Karena di sisi lain kita ini bukan yang berasal dari lingkungan yang memiliki privilege. Kita pengen kita itu tumbuh yang organik. Tumbuh organik itu bukan berarti kita tidak mau kolaborasi, enggak. Cuman ada beberapa hal yang kita pikirkan lah terkait hal-hal tersebut. Dan kita menyadari SDM kita yang terbatas. Dan pada akhirnya ya sudah, kita jalan pelan aja. Yang penting kita ada progresnya. Progresnya pelan tapi jelas, pelan tapi pasti kayak gitu. Jadi banyak dari teman-teman tim skill area itu yang nggak merasa terbebani di situ. Enjoy enjoy aja. Dan saya sendiri pun selain di skill kan, pada akhirnya saya bukan menyambi sih, dalam istilah lainnya, saya menjadikan skill area ini selain sebagai wadah, skill area pun tidak menahan saya untuk berkembang di tempat yang lain. Saya tetap memaksimalkan potensi di bidang-bidang yang lain, termasuk
sekarang lagi mencoba untuk persiapan S2. Waduh. Itu, dan juga rasa tepuk tangan santai wae. Keren. Maksudnya zaman sekarang S2 biasa wae ya, dalam arti setiap mahasiswa S1 harusnya mereka sadar untuk dituntut S2 lagi, karena betul. kalau di lingkup pekerjaan dan lain sebagainya kan S1 udah terlalu banyak. Iya, gitu. susah cari kerja. Pun nanti kalau di masa saya S2 mungkin S2 udah terlalu banyak juga, sehingga mungkin harus dilanjutkan S3. Oke. Belum selesai. Maksudnya dalam hal ini, karena kita memang ya wes kita jalan aja. Progresnya kita pelan, yang penting pasti, yang penting kita berkembang. Kalau salah satu moto yang saya miliki adalah no matter how slow you go, just do not ever stop going, kayak gitu. Seberapa lambat pun kamu berjalan, tapi jangan pernah berhenti, kayak gitu. Istirahat boleh, it's okay untuk istirahat. Iya. Capek, vakum 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin katakanlah paling lama 1 tahun, it's okay. Tapi jangan sampai bukan sih, ide itu nomor 2, mimpi, ide, visi dan misi, kemudian aksi ini berhenti, kayak gitu. Karena saya selalu mengatakan ke tim saya, teman-teman tim saya, dan beberapa orang di sekitar saya, bahwa sekecil apapun idemu, no matter how small your idea, it matters. Sangat berarti. Mungkin bagi beberapa orang, ono sing memikirkan, alah, apa sih ide kayak gitu? Iya. Udah banyak yang mengide, cuman tapi bagi saya setiap ide yang kecil itu pun sangat berarti. Makanya saya sendiri pun ada ide-ide yang saya muncul di pikiran saya, selalu saya tulis kayak gitu. Karena saya menganggap hal-hal tersebut berharga. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti ini yang kemudian saya berikan motivasi ke teman-teman semuanya, ke teman-teman di tim, untuk ya kita tetap berjalan. Walaupun ide kita kecil-kecil, tapi kita yakin bahwa di langkah-langkah kecil kita ini nanti suatu saat kita tetap bisa mendaki, kayak gitu. Kita tahu bahwa pendaki pun mereka nggak terbang sampai puncak, tapi mereka berjalan pelan-pelan dari pos 1, pos 2, pos 3. Karena istilah pendaki teleportasi nggak ada kan. Kecuali nih pendakinya punya orang dalam, ya kan? Ya bisa. Karena benar-benar, karena kan apapun itu kan harus dilalui hal kecil dulu, baru ke yang besar dulu. Yang besar kayak gitu. Ya, betul. Ya, setuju banget. Nah, Mr. Pasha, ada nggak sih keunggulan dari skill area dari platform pelatihan yang lain? Nggak ada. Ada. Kita mau lihat komparasinya dari apa dulu ya? Kalau kita lihat komparasinya antara skill area dengan platform bahasa Inggris, jelas kita ada kelebihannya. Yang pertama, karena platform bahasa Inggris mereka tidak menyediakan platform skill. Mereka terbatas dalam bahasa Inggris saja. Kemudian kalau kita bandingkan dari platform skill yang lain seperti Future Skill, kemudian ada My Skill dan sebagainya, mereka tidak menyediakan kelas intensif yang tersedia untuk private seperti itu. Mereka nggak menyediakan itu, dan itu yang menjadi keunggulan kami ya, dalam arti pendekatan interpersonal antara teacher, antara guru dan siswa itu suatu hal yang penting. Jadi kita sendiri pun merasa di hal-hal seperti itu kita memiliki keunggulan yang lebih gitu. Walaupun SDM kita terbatas, tapi dalam hal katakanlah skill bahasa Inggris ini, kita bisa menjamin kalau teman-teman semuanya mau belajar sungguh-sungguh dengan kami, kurang lebih dalam waktu 1-3 bulan, kita bisa menjamin bahwa teman-teman semuanya bisa ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Karena udah ada buktinya. Salah satu dari murid kita private, namanya Mas Alan. Beliau ini adalah siswa SMA kelas 2. Beliau bisa, kok beliau ya? Si anak ini, si Alan ini ya, si beliau ini teman si Alan ini. Kok si Alan sih? Si anak Alan. Ya, Mas Alan ini. Mas Alan. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Mungkin yang sama seperti kita adalah kita ada basic kosakata dalam bahasa Inggris ya. Kayak good morning, good afternoon, kemudian ada beberapa kata yang lain. Nah, itu yang kita poles kayak gitu loh. Dan dalam waktu kurang lebih 1 bulan,
dia sudah bisa, misal tak tanya pakai bahasa Inggris, he can reply with bahasa Inggris juga. Walaupun kosakatanya masih beberapa terbatas, tapi dia bisa menjawab. Kemudian dia bisa, misal katakanlah, coba ceritain dong kamu kemarin ngapain aja, atau kamu besok mau ngapain aja. Dia bisa melakukan itu. Dan proses 1 bulan ini, saya pun sebagai penyusun materi, kemudian sebagai pengajar pun juga kaget ya gitu. Dan wow, ini sangat works ya gitu. Rumusan ini benar-benar bisa berjalan dan that's amazing. Nah, ini yang menjadi keunggulan kami. Kalau kita lihat di platform skill yang lain, ada dari beberapa dari mereka yang hanya menyediakan video pembelajaran ya. Mungkin bagi beberapa orang yang benar-benar pengen belajar secara serius itu bisa. Cuman kalau bagi orang-orang yang memang butuh tarikan atau dorongan dari guru, pembelajaran dari video itu nanti akan kurang ya gitu. Betul. Jadi ini yang pengen kita tekankan. Jadi kita sampai sekarang belum pernah dari yang skill area itu mengajarkan sesuatu lewat video tanpa ada interaksi 2 arah dari kita kayak gitu. Jadi memang harus semuanya sama-sama hidup. Gurunya hidup, muridnya hidup kayak gitu kan. Kalau di video kan muridnya tok sing hidup, videonya hidup aja, maksudnya dalam arti videonya berjalan, cuman kan nggak ada interaksi kayak gitu. Karena kan ada sebagian anak itu kalau video aja pembelajarannya ada yang ngerti, ada juga yang nggak harus dijelaskan, harus dipraktekkan. Dan bosen tuh anaknya sama video tuh. Kayak sia-sia bayar uang registrasi cuma buat video. Iya, seperti itu. Jadi itu sih. Oke. Nih Mr. Fasya, untuk closing statement nih, boleh nih Mr. Fasya kasih tips and trick untuk bestie-bestie yang lagi dengerin atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi pengen bangun usaha gitu. Bisa kasih tips dan cara gimana cara membangun usaha atau bisnis. Membangun usaha atau bisnis ya? Iya. Kita ambil sudut pandang diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah bisnis yang sebagai motivasi teman-teman ya. Dalam arti teman-teman semuanya, starting bisnis itu tidak perlu siap. Serius, tidak perlu siap. Dalam arti idemu itu jangan cuma dijadikan ide aja kayak gitu. Karena takutnya semakin lama itu mengendap, maka akan semakin menghilang kayak gitu. Padahal kalau kita ngomongin bisnis, tinggal eksekusi aja. Kalau kita lihat di skill area, memang kita pernah menyiapkan sebelumnya bahwa skill area nanti bakal seperti ini. Enggak. Kita logo buat desk, kita nama dulu ya, kita nama buat desk, kita logo buat desk, kemudian kira-kira keunggulan kita apa? Bahasa Inggris, coba kita desk bahasa Inggris dulu. Jalan dulu aja sampai 1 tahun sekarang. Dan apakah banyak kendala? Banyak. Apakah banyak keuntungan? Juga banyak kayak gitu. At least kalau katakanlah kita belum untung secara finansial, katakanlah omsetnya belum sampai miliaran ya, tapi kita banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan, banyak hal yang kita belajari. Contoh misal katakanlah bahwa kolaborasi itu penting, bahwa expertise dalam suatu hal itu juga penting, and that's all. Karena nantinya kalau ngomongin perkara bisnis itu bukan hanya perkara untung, maksudku untung secara finansial. Kita itu terkadang pola pikirnya atau mindsetnya itu terbatas bahwa keuntungan itu berasal dari finansial, walaupun memang butuh ya. Siapa sih nggak butuh duit? Aku pun misal ada yang teman-teman yang pengen invest, boleh banget. Butuh sebetulnya, kita sangat butuh. Atau katakanlah kalau keuntungan finansial, siapa yang nggak mau? Semuanya mau. Cuman ngomongin perkara keuntungan itu ternyata nggak cuman dari finansial. Keuntungan bisa berasal dari mindset kita, kemudian orang-orang yang kita temui, atau bahkan sekecil dari ide yang kita eksekusi yang tidak menghasilkan kesuksesan, tapi menghasilkan kegagalan. Dan saya memaknai kegagalan tersebut bukan sebagai kegagalan, tapi adalah sarana bagi saya untuk selalu belajar kayak gitu loh. Karena kita nggak akan pernah bisa tumbuh, karena kita nggak akan pernah bisa menjadi besar, karena kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih expert dalam bidangnya kalau kita nggak pernah gagal. Iya, betul. Ya kan? Kita tahu bahwa public speaker yang ada di dunia ini, katakanlah stand up comedian yang terkenal di Indonesia, Panji Pragiwaksono yang sekarang lagi berlabuh di New York. Berapa kali Panji mengulang-ulang stand up-nya di Indonesia, kemudian
bisa sukses di Indonesia kemudian pengen masuk ke kancah dunia. Kita lihat bahwa di stand up video awalnya Panji itu nggak banyak yang nonton dan sekarang mulai banyak, dan itu adalah suatu hal yang proses gitu, proses. Dan apakah semuanya itu berawal dari kesuksesan? Enggak. Mungkin malah banyak gagalnya. Albert Einstein pun sing menciptakan lampu siapa sih? Thomas Alva Edison ya. sorry mention ini salah lagi. Thomas Alva Edison atau katakanlah Alexander Graham Bell yang menciptakan telepon dan sebagainya. Apakah dia kemudian sukses dalam percobaan pertama? Kan enggak. Mungkin Thomas Alva Edison pernah loh kesetrum sampai kejang, tapi kita nggak tahu kan, mungkin aja. Mungkin aja. Siapa sangka. Kalau kita lihat fotonya kan rambutnya agak jebrik-jebrik, mungkin aja dia kesetrum beberapa kali kan. 1000 kali percobaan gagal loh. Masa nggak ada sing kesetrum sampai meh koma kan? Nggak ada yang tahu. Betul. Kegagalan. Dan kebanyakan dari kita itu selalu melihat sesuatu itu ketika suksesnya ada. Hasilnya. Terus kemudian tinggal komen, alah mas kuwi wis duwe basic ngene ya. Itu yang parah sih kalian netizen, sumpah. Kalian cuma ngelihat suksesnya dari ketika orang udah di atas kayak gitu loh. Kalian nggak pernah lihat orang itu menembus awan itu seperti apa. Nggak lihat prosesnya dulu, jatuh bangunnya. Bahwa menembus awan itu nggak cuma awan aja kan. Ada badainya, ada petirnya. Nek tiba meneh kayak gitu kan, nggak ada yang tahu. Orang-orang nggak ada yang peduli terhadap hal-hal tersebut. Ketika kita melihat suksesnya Buya Hamka, mereka nggak melihat Buya Hamka yang pernah dipenjara dan sebagainya. Kemudian surat kabarnya pernah dijegal sama pemerintahan Belanda yang sebagainya, mereka nggak pernah lihat itu. Mereka cuma lihat suksesnya aja. Dan menurutku bagi teman-teman semuanya yang pengen start bisnis, jangan pernah berhenti atau menghentikan ide kalian hanya karena kalian ragu, hanya kalian nggak punya basic, atau hanya kalian rumongso kalian bukan siapa-siapa kayak gitu. Karena eman-eman kalau ide itu cuma berhenti di kalian aja. Jadi sekecil apapun idemu itu, walaupun katakanlah aku punya ide misal usaha tukang bersih-bersih, bisa. Bahkan di luar negeri tukang bersih-bersih pun bisa menjadi lembaga swasta yang bisa mengakomodasi rumah-rumah untuk membersihkan rumahnya, and it's profitable kayak gitu. Ide-ide kecil tersebut jangan sampai disia-siakan. Maka teman-teman semuanya, sekecil apapun idemu itu berharga, sekecil apapun idemu itu bisa menghasilkan sesuatu, sekecil apapun idemu itu nanti berarti di masa depan. Asalkan value-nya, niatnya yang kamu tetapkan di awal itu benar-benar value yang tidak hanya menguntungkan dirimu sendiri, tapi juga menguntungkan orang lain. Bermimpilah besar, tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Kalau kita tahu kita hidup di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia sekarang lagi membutuhkan orang-orang yang benar-benar care dengan Indonesia, maka jadikan idemu, mimpi dalam idemu, niat dan value dalam idemu itu untuk mengembangkan negara kita tercinta ini. Menurut itu aja sih. Berarti kalau kalian punya ide, udah mulai aja gitu, nggak usah nunggu-nunggu gitu ya Mr. Fasya. Betul banget. Oke. Terima kasih untuk Mr. Fasya udah mau sharing-sharing di podcast Keeper. Aku juga terima kasih banyak banget buat teman-teman Timap yang kok bisa gitu loh larinya ke aku gitu. Banyak dari orang-orang Timap yang memiliki usaha yang lebih besar, but why me? Tapi ya nggak apa-apa. Saya harap seberapa kecil apapun usaha saya ataupun apa yang sedang saya rintis, harapan saya yang kecil ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya kayak gitu. Amin. Makasih juga teman-teman yang udah mau mendengarkan dan stay dari awal sampai akhir. Aku Miss Rina sebagai host di podcast Keeper. Dan saya Muhammad Islan Fasya sebagai yang dihosi, sebagai yang diwawancara, sebagai narasumber. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya untuk mendengarkan sampai akhir. Dan kalau ada yang skip sampai sini, coba diulangi dari awal. Pasti ada beberapa yang berharga buat teman-teman semuanya. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode podcast Keeper selanjutnya. Thank you.